Palestina dan Israel bukanlah konflik baru terjadi 1 atau 2 tahun terakhir. Konflik ini terus berlangsung selama puluhan tahun dan terus menimbulkan korban, terutama warga sipil, ribuan nyawa melayang, jutaan orang kehilangan rumah, dan dunia terus bertanya, mengapa konflik ini tak kunjung berakhir? Dalam video ini kita akan membahas inti perang Palestina dan Israel, akar konfliknya, serta hal-hal penting yang perlu kita pahami agar tidak salah memilih personal ini. Akar konflik Palestina dan Israel bermula pada abad ke-20 saat wilayah Palestina masih berada di bawah kawasan Inggris pada tahun 1947. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab Palestina. Israel kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Namun, sejak saat itu ratusan ribuan warga Palestina terusir dari tanahnya. Peristiwa ini dikenal oleh rakyat Palestina sebagai Nakba yang berarti malapetaka. Sejak itu, konflik bersenjata, berpendudukan wilayah, dan perebutan tanah terus berlanjut hingga saat ini. Wilayah utama yang menjadi pusat konflik adalah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Gaza merupakan wilayah kecil yang padat penduduk dan telah lama diblokade oleh Israel. Tepi barat dipenuhi pemukiman ilegal Israel, sementara Yerusalem Timur dianggap oleh Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka. Kontrol militer Israel di wilayah-wilayah ini membatasi pergerakan warga Palestina, termasuk akses terhadap air, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Perang yang terjadi saat ini bukan sekedar konflik militer biasa, tetapi menyangkut pendudukan, perlawanan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Israel memiliki kekuatan besar militer yang sangat besar dan sering melakukan serangan udara ke Gaza. Di sisi lain, kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas melakukan serangan balasan. Namun yang paling menderita adalah warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah seringkali ikut terdampak, meskipun seharusnya dilindungi menurut hukum humaniter internasional. Menurut hukum humaniter internasional, pihak yang berperang wajib melindungi warga sipil dan objek sipil. Serangan yang tidak membedakan antara target militer dan warga sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Banyak organisasi internasional termasuk Amnesty International menilai bahwa tindakan dalam konflik ini berpotensi melanggar hukum internasional, terutama terkait penggunaan kekuasaan berlebihan dan blokade kemanusiaan. Dampak perang Palestina dan Israel sangat besar bagi kehidupan manusia. Di Gaza, jutaan orang hidup tanpa air bersih, listrik terbatas, dan akses medis yang minim. Anak-anak tumbuh dalam trauma perang, kehilangan keluarga, dan masa depan mereka terancam. Banyak warga Palestina juga menjadi pengungsi di tanahnya sendiri, kehilangan rumah dan mata pencarian. Dunia internasional terbelah dalam menyangkapi konflik ini. Sebagian negara mendukung Israel, sementara banyak negara lain termasuk Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. PBB dan organisasi kemanusiaan terus menyerukan gencatan senjata, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan solusi damai yang adil bagi kedua pihak. Adapun negara yang pro terhadap Palestina yaitu ada Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Qatar, dan Turki. Nah, ada juga beberapa negara yang pro terhadap Israel, ada Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Kanada, dan Perancis. Perang Palestina dan Israel bukan hanya soal konflik dan wilayah, tetapi soal kemanusiaan, keadilan, dan hak untuk hidup damai. Memahami konflik ini secara utuh membantu kita lebih bijak dalam bersikap, tidak terjebak propaganda, dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Semoga suatu hari keadilan dan perdamaian benar-benar terwujud bagi rakyat Palestina dan seluruh kawasan.